apa yang Anda alami selama 10 tahun belakang ini, itu adalah bagaikan sabun mandi untuk membersihkan diri Anda dari kotoran yang melekat pada diri Anda selama ini. Angie, Anda harus yakin bahwa ke depan Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Kebahagiaan yang akan Anda dapatkan dari dunia sampai ke akhirat kelak. Jauh dari kebahagiaan semu yang hanya dibuat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu diberinya perlindungan dan diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, saya pada kesempatan ini ingin mengajak sahabat mengenang kembali seorang public figure yang sangat fenomenal. Dia mantan putri Indonesia. Cantik, cerdas. Dialah Angelina Sondak. Seorang Angelina Sondak, kita tahu di era kepemimpinan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, dia benar-benar seorang yang tenar waktu itu. Seorang anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Senyum manisnya di balik gaun biru yang selalu melekat pada tubuhnya sungguh sangat membuat orang bersimpati kepadanya. Apalagi ketika dia mengatakan dalam iklannya, mengatakan tidak terhadap korupsi. Kagum, sungguh sangat mengagumkan. Tetapi sayang, 1000 sayang, Angie tiba-tiba jatuh, terhempas, tergelimpang. Angelina Sondak tersangkut kasus korupsi Hambalang yang sangat menghebohkan kala itu. Apa yang dialami Angelina Sondak sungguh sangat memiriskan. Bayangkan, dari seorang yang dihormati, dikagumi banyak orang, dielu-elukan di mana-mana, tiba-tiba tersangkut kasus korupsi. Diiringi lagi dengan meninggalnya suaminya, Ajimat Said, yang juga public figure. Tidak ada mungkinnya mengira bahwa seorang Angie akan mau terperdaya oleh korupsi. Yang jelas-jelas korupsi adalah perbuatan sangat memalukan, perbuatan sangat menjijikkan. Sebab korupsi itu, kata lainnya mungkin bisa dikatakan pencuri. Bayangkan seorang public figure sekelas Angie mau mencuri. Di tengah-tengah dia bergelimang harta kekayaan, di tengah-tengah pemasukan keuangan yang besar, dia dihukum 4,5 tahun pada vonis pengadilan negeri. Akhirnya dia banding, akhirnya dia kasasi. Waduh, ketika kasasi, Hakim Mahkamah Agung Artijo tidak tanggung-tanggung menghempaskan Angie ke kerak bumi dengan hukuman menjadi 10 tahun penjara. Anaknya Kiano yang masih kecil terpaksa turut menanggungkan semua ini. Tetapi di balik itu semua, terlihat sekali bagaimana Allah Subhanahu wa taala, tempat agama yang dianut Angie sekarang ini, ketika dia mu'alaf dari agama yang sebelumnya, memang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita perhatikan, ketika Angie diwawancarai
televisi Kompas dalam acara Rosi yang dibawakan oleh Rosiana Silalahi, kita di sana melihat betapa Angie sekarang ini benar-benar Angie yang hatinya sudah bersih. Angie keluar kemarin setelah 10 tahun mendekam di penjara. Angie menangis, lalu kemudian Angie mengatakan, saya minta maaf. Dan jangan ulangi atau contoh kira-kira seperti itu yang Angie katakan, apa yang saya lakukan. Ada yang mengapresiasi dengan mengatakan biasanya koruptor itu keluar dari tahanan, dada-dada, melambaikan tangan, dan tersenyum. Tapi Angie menangis dan minta maaf. Apa ini sungguh ketulusan? Yang pasti saya tidak ingin memulai babak kehidupan saya setelah bebas dari penjara dengan drama lagi. Insya Allah apa yang saya sampaikan murni dari hati saya, karena memang saya pernah salah. Dan saya menyadari bahwa 10 tahun yang saya jalanin itu, it's really kick off ke aku. I was a sinner, aku pernah korupsi, aku pernah memberikan anakku yang haram, dan aku menyesalinya. Jadi kalau misalkan persepsi yang timbul, ada yang menganggap ini bukan tulus ataupun air mata apa, settingan mungkin, aku menghargai karena aku nggak meminta orang untuk percaya sama saya. Bayangkan, dia benar-benar telah menyadari benar bahwa korupsi itu benar-benar tidak baik. Dan dia telah menyadari bahwa kenapa dia dulu tidak mengatakan tidak seperti yang dikatakannya dalam iklan-iklannya itu. Ketika ada upaya untuk membawa dia ke pusaran korupsi tersebut. Karena itu, Angie, kalau Anda mengatakan bahwa Anda sepertinya tidak percaya bahwa orang akan bisa percaya kepada Anda selain dari kedua orang tua Anda dan Keanu. Dan memang itulah yang Anda harapkan, orang percaya kepada Anda. Yakinlah Anda, orang percaya bahwa Anda sekarang telah benar-benar menyadarinya. Anda tidak boleh putus asa. Saya yakin, tidak hanya saya yang percaya kepada Anda, bahwa Anda sekarang benar-benar telah berubah. Bukan Angie yang dulu lagi. Sulit saya melihat orang yang keluar dari penjara, apalagi penjara korupsi, yang benar-benar seperti Angie yang mau mengakui bahwa dia adalah memang bersalah. Tetapi ingat Angie, jika sempat Anda sedikit saja tergelincir dalam hidup Anda nanti, orang tidak akan pernah percaya lagi. Apapun yang Anda sebut. Untuk itu, Angie harus benar-benar menjadi orang yang benar-benar sadar. Menjadi orang yang benar-benar taubat. Anda harus yakin bahwa di dalam agama yang Anda anut, Anda harus percaya bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Anda akan diampuni jika Anda benar-benar bertobat. Yang tahu bahwa Anda bertobat tentu hati Anda, bukan orang lain. Tetapi ketika orang melihat Anda bicara, begitu Anda keluar dari gerbang pintu penjara, dan begitu Anda bicara dalam wawancara televisi dengan Rosiana Silalahi, orang akan percaya bahwa Anda memang benar-benar sekarang ini telah membatasi diri Anda, tidak akan berbuat lagi. Mengapa itu cukup sulit untuk dipahami? Seorang Angelina Sondakh sungguh-sungguh merasa menyesal, minta maaf, dan kemudian merasa bersalah. Karena satu hal yang sangat paradoks di masa itu. Ada iklan Demokrat, Angie, dan termasuk Anas Urbaningrum. Karena waktu itu Angie adalah wakil sekjen. Bintang iklan dengan mengatakan, katakan tidak pada korupsi. Tapi toh Angie
ada dalam pusaran mega korupsi Hambalang. Tidakkah itu memalukan? Sangat, Mbak. Kalau ditanya sangat memalukan. Makanya saya mengatakan di awal, saya tidak ingin memulai hidup saya setelah bebas dari penjara dengan drama lagi. Karena posisi saya, apapun yang saya katakan, pasti dianggap sebagai ketidakbenaran. Dan saya hanya berharap mama, papa saya, dan anak saya percaya. Orang tidak mau percaya, it's fine. Karena pantas, Mbak, aku ini memalukan. Dan saya juga mengajak penonton, mari kita doakan Angie agar ke depan dia benar-benar menjadi orang yang baik, yang terhindar dari godaan yang membuat dia terpasung dalam penjara 10 tahun. Angie, kalau ada godaan kepada Anda, baik dari manusia maupun dari bisikan setan ke telinga Anda, bahwa akibat Anda masuk Islam, menganut agama Anda yang sekarang, Anda menjadi orang yang tersiksa, menjadi orang yang terpenjara. Jangan iakan itu. Jangan dengarkan itu. Tetapi jadikanlah apa yang Anda alami selama 10 tahun belakang ini, itu adalah bagaikan sabun mandi untuk membersihkan diri Anda dari kotoran yang melekat pada diri Anda selama ini. Begitu cara Allah membersihkan diri Anda dari noda dan dosa. Dan saya yakin ke depan, jika Anda benar-benar berubah, jika Anda benar-benar tobat, kebahagiaan yang baru lalu akan Anda dapatkan kembali, bahkan lebih dari itu. Yakinlah. Yakinlah Anda bahwa kebahagiaan yang akan Anda dapatkan ke depan jauh lebih dari kebahagiaan semu yang Anda dapatkan sebelum Anda masuk penjara. Kebahagiaan yang Anda dapatkan sebelum Anda masuk penjara itu adalah kebahagiaan semu. Kebahagiaan yang bagaikan fata morgana, yang hanya dapat Anda lihat tetapi tidak bisa Anda rasakan. Apalah artinya sebuah kekayaan, apalah artinya sebuah pangkat dan jabatan, kalau Anda hanya bisa menyandangnya, hanya bisa melihatnya, hanya bisa memegangnya, tetapi tidak bisa merasakannya secara hakiki. Saya percaya bahwa ketika Anda punya jabatan sebagai anggota DPRI, ketika Anda punya jabatan sebagai banggar di DPRI, semua itu hanya dapat mendekati Anda, tidak bisa Anda merasakan kenikmatan darinya. Saya yakin dari pembicaraan Anda, saya yakin bahwa kebahagiaan yang Anda tampilkan di depan umum ketika itu, Anda buat-buat. Pada hakikatnya Anda tidak merasakan kebahagiaan itu, saya yakin. Kalau tidak demikian, tolong Anda bantah saya. Itulah yang dikatakan orang di rumah mewah, di mobil mewah, di dalam kamar yang bagaikan kamar raja atau kamar ratu. Air matanya selalu berlinang. Di hadapan angin AC yang betul kencang, dia merasa panas. Kenapa? Rumah itu baginya neraka. Mobil mewah itu kan baginya neraka. Pangkat dan jabatan itu baginya neraka. Betapa banyak kalau kita perhatikan para pejabat yang begitu kita lihat dia bahagia, bergelimang harta benda, pangkat dan jabatan, tetapi rumah tangganya berserakan. Anaknya terkena narkoba, istrinya berselingkuh dengan orang lain, atau suaminya berselingkuh dengan orang lain. Banyak kita lihat. Keanu nanya kan, Mam harus tinggal di sini. Aku bilang Keanu mau di take care sama siapa? Kita sempat lihat tempat penitipan anak.
Ikhlas sama opa survei gitu. Karena waktu itu Keanu gak punya siapa-siapa untuk tinggal gitu. Angie, sekali lagi saya katakan, Anda harus yakin bahwa ke depan Anda akan mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Yakinlah. Tolong Anda sampaikan kepada orang banyak dengan terus terang apa yang Anda alami selama sebelum Anda di penjara. Pergi ke mall dengan barang-barang branded. Pergi ke pesta dengan tampilan barang-barang branded. Naik mobil mewah. Pakai sepatu mahal. Pakai gaun yang mahal. Semua itu tidak membahagiakan Anda. Sampaikanlah kepada orang lain. Di dalam kamar Anda yang basi, Anda merasa kepanasan. Di balik baju Anda yang halus, Anda merasakan keras bagaikan kulit kayu. Di dalam mobil Anda yang mewah, yang ada televisi, yang ada AC, yang ada kelengkapan kebutuhan apa saja yang Anda inginkan. Anda merasakan di tempat bara api yang menyala-nyala dengan panas. Sekali lagi, kalau salah apa yang saya sampaikan ini, tolong Anda bantah. Yakinlah Anda bahwa Allah sekarang ini selalu melihat Anda. Bahwa Allah adalah sangat-sangat menyayangi Anda. Hukuman 10 tahun bagi Anda itu ada karena kasih sayang Allah kepada Anda. Yakinlah Angie. Saya turut mendoakan agar Angie ke depan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang akan Anda dapatkan dari dunia sampai ke akhirat kelak. Jauh dari kebahagiaan semu yang hanya dibuat-buat. Demikian banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa masaknya pakai kecap DB. Kecap DB enak, rasanya mantap. Tinggalkan yang lain, ambil kecap DB.